Salam sehat dan salam belajar matematika untuk kita semuanya. Selamat datang dalam pembelajaran matematika tingkat lanjut bersama Pak Noadi Girsang. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari salah satu materi yang sangat menarik dalam transformasi geometri, yaitu rotasi. Mari siapkan semangat, fokus perhatian, dan nikmati proses belajar hari ini, karena matematika bukan hanya tentang angka dan rumus, tetapi juga memahami pola dan keindahan yang ada di sekitar kita. Selamat belajar, dan semoga pembelajaran ini memberikan pengalaman yang bermakna bagi kita semua. Berikut tujuan pembelajaran kita. Diharapkan kalian dapat memahami pengertian rotasi, menentukan rotasi titik terhadap pusat 0,0, menentukan rotasi kurva terhadap pusat 0,0, menentukan rotasi titik terhadap pusat A, B, serta menentukan rotasi kurva terhadap pusat A, B. Dan materi yang akan kita bahas pertama yaitu apa itu definisi rotasi, kemudian rotasi pusat 0,0, serta rotasi pada pusat A, B. Oke, sekarang kita akan definisikan apa itu rotasi. Rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik tersebut sejauh alfa terhadap suatu titik tertentu. Kalau kita perhatikan, segitiga yang di samping, terlihat bahwa segitiga tersebut mengalami perubahan posisi, tetapi bentuknya tidak berubah. Oke, rotasi pada bidang datar ditentukan oleh yang pertama, titik pusat rotasi tersebut, kemudian besar sudut rotasinya, yang ketiga, arah sudut rotasi tersebut. Nah, di sini kita akan melihat bahwa jika arah rotasi tersebut searah jarum jam, maka besar sudutnya adalah negatif, dan jika arah rotasi putar berlawanan jarum jam, maka besar sudut rotasinya adalah positif. Nah, selanjutnya kita akan bahas rotasi terhadap titik pusat 0,0. Di sini kita misalkan terdapat sebuah titik A, yaitu X, Y, yang akan dirotasikan sebesar alfa dengan pusat 0,0 tadi, akan menghasilkan bayangan yaitu A aksen, yaitu X aksen, Y aksen, dengan formulasi rumus seperti berikut, bahwa X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikalikan dengan X dan Y, di mana X, Y itu adalah benda, X aksen dan Y aksen adalah bayangan. Sekarang kita lihat contoh soal berikut ini, yaitu menentukan bayangan titik C 3,1 yang dirotasikan berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0. Nah, di sini dilihat bahwa arahnya berlawanan arah jarum jam, berarti sudutnya adalah positif. Sehingga kita substitusikan ke rumus, yaitu X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali dengan XY. Kita gantikan alfanya 90 derajat, kemudian gantikan bendanya X-nya 3, Y-nya 1. Nah, kita lihat bahwa nilai dari cos 90 itu adalah 0, sin 90 adalah 1, sehingga matriks yang terbentuk adalah 0, min 1, 1, 0, dikalikan dengan bendanya 3,1. Masih ingat ya, perkalian matriks itu adalah baris dikalikan ke kolom, sehingga menghasilkan X aksen, Y aksen sama dengan min 1,3. Jadi, bayangan dari titik C itu adalah C aksen min 1,3. Paham ya? Nah, untuk contoh soal berikut ini, yaitu garis 3x min 4y tambah 12 sama dengan 0, dirotasikan sebesar 180 terhadap titik pusat 0,0. Nah, jika arahnya tidak dikasih tahu, maka kita asumsikan adalah sudutnya positif. Nah, di sini kita misalkan dulu titik tersebut adalah A, X, Y memenuhi persamaan garis 3x min 4y tambah 12 sama dengan 0, sehingga kita masukkan ke formulasi seperti tadi titik ya, contoh di sebelumnya. X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa, kita kalikan dengan XY, gantikan alfanya 180, sehingga diperoleh rumus matriksnya. X aksen Y aksen itu min 1, 0, 0 min 1 dikalikan dengan XY. Nah, kita memperoleh persamaan bahwa X aksen sama dengan min X. Kita memperoleh jadinya X adalah min X aksen ya.
kita butuh nilai X dari sini. Kemudian Y aksen sama dengan min Y, maka Y sama dengan min Y aksen. Nah, nilai dari X dan Y tersebut kita akan substitusikan ke persamaan garis awal tadi, yaitu garis awalnya 3X min 4Y tambah 12 sama dengan 0. Maka setiap ada nilai X, kita gantikan dengan min X aksen. Dan setiap ada Y, kita gantikan dengan min Y aksen. Sehingga diperoleh, yaitu min 3X plus 4Y plus 12 sama dengan 0. Jadi setelah kita selesaikan operasinya, tanda aksennya kita hilangkan saja. Itu sudah menandakan bayangan garis tersebut. Nah, setelah kita mempelajari rotasi terhadap pusat 0,0, sekarang kita akan membahas bagaimana rotasi terhadap titik pusat A, B. Nah, jadi di sini perubahan pada pusat rotasinya ya, mengalami translasi sejauh A dan B, yaitu di mana titik A, X, Y dirotasikan sebesar alfa dengan pusat tadi A, B akan menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen, dan akan diperoleh rumusnya adalah X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa dikali sin alfa cos alfa dikali lagi dengan X min A, Y min B ditambah dengan AB. Ingat bahwa XY itu tadi adalah bendanya, AB itu tadi adalah pusat rotasinya. Nah, berikut kita lihat contoh untuk pusat A, B, di mana titik 3,1 akan dirotasikan dengan berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat dengan pusat rotasinya 2,4. Nah, di sini 3,1 itu adalah bendanya, sehingga X-nya 3, Y-nya 1. Arah rotasinya berlawanan dengan jarum jam, berarti sudutnya positif. Dan pusat rotasinya 2,4, sehingga A-nya adalah 2, B-nya 4. Kita substitusikan ke rumus. X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali dengan X min A, Y min B ditambahkan dengan AB. Nah, kita gantikan alfanya 90, kemudian X-nya 3, A-nya 2, Y-nya 1, B-nya 4. Kemudian kita sederhanakan dengan operasi matriks. Oke, kita hasilkan bahwa X aksen adalah 4, Y aksennya adalah 5. Sehingga bayangan dari titik C-nya itu adalah 4,5. Oke, selanjutnya kita lihat contoh. Jika garis 3X min 4Y tambah 12 sama dengan 0, kita rotasikan sebesar 180 derajat terhadap titik pusat 1,2. Nah, jadi kita misalkan dulu ada titik A, X, Y yang memenuhi persamaan garis tersebut. Nah, ingat bahwa di sini pusatnya adalah 1,2, berarti A-nya adalah 1, B-nya 2. Dan kita substitusikan ke rumus, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali dengan X min A, Y min B tambah AB. Ingat di sini arah rotasinya tidak dikasih tahu, berarti kita ambil sudut yang positif. Sehingga kita gantikan cos 180 dan sin 180, dihasilkan matriksnya min 1, 0, 0 min 1. Nah, di sini X-nya kita biarkan dulu ya, sehingga kita sederhanakan, diperoleh bahwa X aksen, Y aksen di sini bentuk paling sederhananya adalah min X tambah 3 dan min Y tambah 4. Nah, berdasarkan tadi kesamaan matriks yang X aksen sama dengan min X tambah 3, maka kita ambil nilai X sama seperti tadi di pusat 0,0, yaitu X sama dengan 3 min X aksen, kemudian Y aksen sama dengan min Y tambah 4. Kita ambil nilai Y, yaitu 4 min Y aksen ya. Nah, nilai X dan Y tadi kita akan substitusikan ke persamaan garis awal, yaitu garisnya 3X min 4Y tambah 12 sama dengan 0. Sehingga setiap ada nilai X kita gantikan dengan 3 min X aksen, dan setiap ada nilai Y kita gantikan dengan 4 min Y aksen. Sehingga 3 dikali 3 adalah 9, 3 dikali min X aksen min 3X aksen, kemudian min 4 dikali 4 adalah min 16, min 4 dikali min Y aksen adalah plus 4Y aksen, tambah 12 sama dengan 0. Kita sederhanakan, sehingga bentuk paling sederhananya adalah min 3X plus 4Y tambah 5 sama dengan 0. Sehingga bayangan garis tersebut adalah min 3X tambah 4Y tambah 5 sama dengan
0. Demikian pembelajaran kita tentang rotasi. Teruslah berlatih, karena semakin sering mencoba, semakin mudah memahami matematika. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.